Halo semuanya, nama aku Hendro Santo. Hari ini aku bakal jelasin ke kalian salah satu materi web programming yaitu authentication dan permission. Di sini kita itu pakai Laravel 8 untuk PHP frameworknya, terus kita pakai database itu MySQL dan Visual Studio Code buat code editornya. Mungkin langsung kita coba demoin aplikasi yang kita mau buat aja. Nanti kita itu bikin aplikasi yang kayak gini, bisa login, bisa register, terus bisa ke halaman admin dan bisa logout. Nah, tapi itu kita nanti permissionnya itu kita terapin di, jadi kalau dia udah login itu dia nggak bisa lihat button login sama register. Terus dia bisanya itu lihat button admin doang sama button logout. Tapi kalau dia belum login, dia itu cuma bisa lihat login sama register. Admin nih muncul kalau udah login. Gitu. Oke. Mungkin kita coba demoin aplikasinya dulu dikit. Kita coba register dulu ya. Namanya Wendy. Emailnya bebas. Passwordnya ASD. Nah, ini kita udah ke register, kita bisa cek dari database-nya. Coba di refresh. Nah, ini udah muncul ya. Kita coba register, coba login pakai email yang tadi. Oh iya, nanti kita juga bakal bikin validasinya gitu sih. Oh, ini masih validasi dari front end-nya. Coba kita bikin emailnya salah dulu deh. Aceh.id. Passwordnya salah. Nah, nanti bakal muncul validasi gini. Sekarang kita coba ketik yang benar. Nah, ini dia udah ke login ya. Cuma kalau dari kalian sadar itu dari awal itu udah ada button button logoutnya, meskipun dia belum login tapi udah ada button logout. Nanti kita mau bikin button logoutnya itu muncul kalau dia udah login doang. Oke, itu gimana caranya? Sekarang mungkin kita nggak terlalu fokus ke tampilannya ya, ini tampilan juga jelek banget. Nih, jadi caranya itu yang pertama kan yang jelas bikin tampilannya dulu kan, terus kita setup rootnya. Ini bukan bagian dari materi authentication dan apa dan permission, mungkin aku bahas cepet aja. Bikin tampilan, bikin rootnya, terus yang tentunya ada user, bikin modelnya ini udah bawaan dari ini sih. Kalau kalian bikin package Laravel baru, pasti udah ada model usernya ini. Ini yang paling aku ubah itu cuma ini, awalnya itu name jadi full name. Yang lainnya sisanya masih sama sih. Kenapa aku ubah? Karena di sini di tampilannya aku bikinnya itu pas register. Kita coba ke register. Bikinnya itu nama fieldnya itu full name. Nanti biar sekalian insert ke database-nya juga full name sih ini. Full name ya. Nah, paling gimana caranya itu kita sekarang kita mulai dari register dulu deh biar sesuai flow-nya. Register. Nah, ini kan udah aku buatin sih sebelumnya. Nah, ini biasalah pakai tag form terus metodenya post. Nah, ini validasinya jangan lupa nanti tambahin CSRF-nya buat token dari Laravel-nya. Nah, ini field-nya ada buat tampilin validasinya juga. Mungkin kita nggak terlalu bahas mendalam tentang ininya. Nah, kita bahas yang ini nih. Jadi apa yang terjadi pas dia klik register? Nah, tadi kan dia arahinnya ke slash register, metodenya post. Berarti dia kita cek nih. Dia jalannya di sini. Slash register, ini yang get. Slash register tapi post. Nah, yang ini dia masuknya ke sini, user controller. Metodenya itu store. Kita coba masuk nih, user controller. Nah, di sini kita lihat tadi dia metodenya store ya. Nah, apa yang terjadi di sini itu dia kan metodenya post, maka dia ada terima request kan. Nah, kita itu bikin satu variabel baru lagi, validated data. Isinya itu hasil dari validasi dari requestnya. Jadi apa yang mau kita validasi itu kita taruh di sini nih. Ini validasinya tipenya apa ini? Jenis-jenisnya banyak ya, cuma yang di sini yang aku pakai itu cuma required sama buat email itu nanti dia harus ini bentuknya itu email, ada add-nya gitu kalau nggak salah. Nah, jadi ini harus sesuai sama name yang ada di tampilan kita. Misalnya aku contohin dikit. Ini kan name-nya full name nih.
Nah, di sini kita juga harus full name. Terus apa? Required. Email juga required. Ini bentuknya harus email, passwordnya juga required. Terus yang paling penting itu kita harus encrypt passwordnya. Jangan kalian tampilin passwordnya itu dalam bentuk huruf yang bisa kelihatan. Jadi kalau kalian di database nih passwordnya udah ke encrypt nih. Padahal kan tadi aku ketiknya ASD. Tapi ini passwordnya yang masuk ke database itu udah kayak gini bentuknya. Nah itu karena fungsi bcrypt ini. Nah jadi kita itu mau tambahin ini apa sih? Ini kan awalnya dia ngecek passwordnya nih required. Kalau udah lolos validasinya dia masuk ke sini nih, passwordnya dia encrypt. Gitu kan? Gini aja caranya gampang. Terus dia panggil modelnya titik dua create dari hasil ini variabel yang pertama yang kita bikin ini. Oke, terus habis dibuat, udah masuk ke database di create ini. Nah, dia balik ke register. Gitu. Jadi kita langsung coba aja kita bolak-balik aja nanti biar gampang. Jadi awal-awal kalau register itu ketik nama, email, misalnya tadi kan udah Wendy Susanto ya, kita coba ganti Wendy aja deh, wendy@binus.ac.id, passwordnya ini. Nah, kita udah ngisi ini semua, misalnya kita kosongin deh satu. Nah, ini dia muncul kan, required itu dia dapatnya dari sini nih. Oh, dia nggak ngisi nih dari requestnya, terus dia tampilin, balikin ke view-nya. Di view-nya itu di register. Nah, jadi kan yang password nih. Nah, itu di sini nih. Kalau ada error, dia tambahin kelas invalid. Terus nanti dia tampilin juga error message-nya apa di sini. Yang invalid feedback ini kelas dari bootstrap-nya. Ini aku juga pakai bootstrap 5 bikinnya. Gitu. Sama ini is invalid juga dari bootstrap sih. Nah, kalau udah tadi kan habis dari validasi ya. Dan terus dia encrypt passwordnya. Misalnya udah lolos nih validasi, kita coba ketiknya benar dulu. Passwordnya sama ASD ya. Nah, ini udah ke register. Ini passwordnya udah ke encrypt dan dia udah buat ini. Dan kita balik ke register kan. Nah, ini udah ke jalan semua nih. Kita lihat di database udah kebuat nih satu. Nih, Wendy. Udah kebuat ya. Nah, itu paling untuk register gitu doang, gampang. Sekarang kita ke login. Nah, login juga gimana? Ini sama kayak sebelumnya yang register ya. Ngisi. Bentar, kita ke tampilannya aja deh. Nah, ini sama. Kalau dia selesai ngisi, dia klik login. Dia ngapain? Dia arahin ke login, tapi metodenya itu post. Nanti dia masuknya ke sini. Login, tapi metodenya post. Ini kan login, metodenya get yang ini. Post, login. Dia ngejalanin apa? User controller. Terus functionnya authenticate. Ini kita klik aja. Nah, dia jalanin yang ini. Oke, terus nah misalnya kita ngisi wendy@binus.ac.id. Passwordnya ASD. Oh ya, ini ada validasinya, kita tunjukin dulu. Passwordnya salah misalnya. Nah, nanti dia tampil begini nih. Jadi awal-awal itu sama kan tadi metodenya post, jadi dia terima request. Terus kita validasi requestnya. Bentuknya itu begini. Terus ini ada required sama ini variabel yang kita bikin ya, ini bukan dari Laravel-nya. Kalau request ini dari sini, validate ini dari Laravel-nya. Jadi apa yang mau divalidasi, fill emailnya nih, sesuai name-nya tadi yang udah aku bilang. Dia validasinya apa? Required. Password juga apa? Required. Gitu kan. Nah, terus bagian ini nih, yang intinya ini. Nah, jadi kita coba login dulu deh. Passwordnya ASD. Nah, dia udah ke login kan. Sebenarnya apa yang terjadi gitu, dia pas udah lolos validasi, dia masuk ke sini nih. Dia ngecek. Ini biasa kan kalian harus cocokin ya, kayak email ini, passwordnya ini bukan gitu kan. Kayak kalau salah baru dia bilang error. Nah, itu semua dipermudah sama Laravel. Jadi kita tinggal panggil out ini salah satu kelas dari Laravel, kita panggil ini, tuh ada temp. Kita tapi sebelumnya itu kalau mau pakai out ini kita harus import dulu yang ini.
illuminate support facade out. Nah, kita tinggal panggil attempt. Nah, ini variabel yang kita bikin tadi nih. Udah lolos validasi kan, dia udah punya nih email sama passwordnya. Kita cek, bener nggak nih password email sama passwordnya, email yang ini pas punyanya password yang ini bener nggak? Cocok nggak? Nah, kalau nggak cocok, dia langsung ini return back. Ini berarti kita back ini dari PHP-nya kalau nggak salah. Dia back itu back ke ini ya, ke yang login. Terus dengan login error, invalid email or password. Ini yang tadi kita tunjukin di register. Jadi dia nangkap error, nama errornya apa, terus message-nya apa. Itu kita nggak terlalu mendalami ke situ. Tapi kalau dia berhasil login, kalau dia berhasil login dia returnnya true. Ini sebenarnya sama aja kayak sama dengan sama true gini. Cuma disingkat bisa kayak gini. Nah, dia itu regenerate ulang sessionnya. Flow-nya emang kayak gini, dia regenerate ulang flow-nya, sessionnya, lalu dia redirect ke dashboard. Ini kan slash miring ini dashboard, kalau lihat dari sini, dashboard. Dia tampilin view dashboard kan. Nah, gitu. Jadi kita tadi itu udah login. Jadi kita langsung ke dashboard aja. Nih, jadi kalau udah login langsung dia ke dashboard. Udah, itu langsung kita udah terregister dan login. Paling sekarang kita mau bikin permissionnya itu untuk authentication-nya gitu ya. Oh iya, logout dulu deh. Logoutnya setelah permission ya. Logoutnya setelah permission deh. Berarti sekarang kita ke permission dulu. Permission itu yang kita mau munculin register sama admin. Ilangin register sama login kalau dia udah login. Munculin admin kalau dia udah login. Terus munculin button logout kalau dia udah login. Sekarang kita coba ke yang ada navbarnya itu layout. Oke, mulai dari login dulu deh. Berarti login itu dia khusus orang yang belum login. Nah, di Laravel itu ada dua cara sih. Sebenarnya cuma aku pakai cara yang singkat aja. Jadi, dia mau munculin login sama register ini kalau dia belum login kan, kita tinggal panggil add guest. Ini udah otomatis dibuatin sama Laravelnya, dia ngecek kalau dia belum login, itu masuknya jadi guest gitu kan. Nah, kita tinggal pindah ini dalam sini nih. Ini kan. Nah, kita coba reload. Tuh, udah hilang. Tadi kan kita udah login nih. Makanya kita bukan guest lagi nih. Kita udah ter-authenticate. Makanya dia hilang. Jadi ini cuma khusus guest doang. Terus kita mau munculin admin kalau udah login. Jadi kan kalau kita belum login, kita juga bisa lihat admin kan. Nah, itu ada lawannya guest. Itu sebutannya itu out. Nah, kita masukin adminnya ke out. Nah, seharusnya sekarang tetap muncul ya kalau di refresh ya. Kita coba refresh. Soalnya kita udah login. Nah, udah ya, tetap muncul ya. Kita udah tambahin out, terus button logout juga yang dari awal muncul nih. Button logout kan seharusnya dia munculnya itu kalau dia udah login. Berarti ini kita sama kayak admin nih. Kita tinggal tambahin add out. Terus ini kita blok. Kita pindahin ke atas aja. Nah, seharusnya dia juga masih tetap muncul karena kita udah login. Nah, untuk permission gitu sih sebenarnya, cuma biasa kalau kalian masih mau nambahin role kayak kalau dia member atau apa, kita harus tambahin dulu di modelnya ini nih. Di modelnya di database-nya di sini kita tambahin role itu kan. Terus baru kita bisa ngecek nih, pakai if juga bisa sebenarnya kan. Misalnya kita ke layout lagi. Kita itu bisa panggil kayak gini. Out ke user. Nih harus kasih add. Nah, bisa ke role misalnya ini.
sama dengan admin. Kalau role-nya admin dia ngapain gitu. Nah, ini bisa kayak gini. Sama bisa juga cek dia udah login atau enggak itu pakai gini. Nih. Kalau dia udah login, kita returnnya true. Ini kalau udah login, kalau dia belum login, returnnya false. Ini ya. Cuman di sini aku pakai caranya add out. Tadi kan kalau permission cuma gini sih kayak dia ngambilin apa kalau dia loginnya apa gitu. Jadi kalau untuk kayak ngelarang dia masuk page admin gitu biasa dibuat sama middleware. Cuma di sini kan aku nggak ngebahas middleware. Paling sekarang logoutnya ya. Logoutnya itu sama kita harus bikin form juga. Form metodenya post, metodenya actionnya like logout. Jadi di sini dia ngapain dia? Metodenya kan post, rootnya slash logout kan. Kita cari di sini. Slash logout, rootnya post. Ini ya, yang ini ya. Berarti dia masuknya ke sini, dia jalannya apa? Dia ke user controller, jalanin metode logout. Nah, di sini. Di sini itu dia ngapain? Ini kan metodenya post diterima request juga pastinya. Jadi dia ngecek nih yang pertama. Usernya udah login belum? Kalau udah login baru dia masuk ke dalam sini. Dalam sini. Nah, dia panggil sama yang jadi ini kan yang sebelumnya itu attempt. Mana nih attempt. Nih, attempt. Yang di sini logout. Kebalikannya. Pas udah logout, sessionnya kita invalidate. Ini bawaan dari Laravel ya. Sessionnya kita ambil sessionnya, lalu kita invalidate sessionnya, lalu kita regenerate ulang tokennya. Ini untuk keamanan aja sih yang kayak gini-gini. Tahu aku sih gitu ya. Terus habis itu dia balik ke login page. Coba kita ya. Sekarang kita coba balik. Nah, ini udah ke logout. Terus ini button logoutnya juga udah hilang karena kita udah logout kan. Tadi kita udah validasi yang pakai out sama guest itu. Nah, sekarang kita sebagai guest cuma bisa lihat login sama register. Kita coba login lagi deh. wendy@binus.id ASD. Nah, kalau dia udah login cuma bisa lihat admin dan logout. Itu sih. Paling sekian dari aku. Terima kasih udah nonton tutorial ini. Video tutor ini. Thank you.